Ya Bang, mungkin bisa sedikit Bang diceritain ke Bang kok bisa sampai sehebat itu Bang pas di persidangan. Ini pertama kalinya dalam dunia lawyer Bang terjadi. Oh gitu ya? Iya. Pertama kalinya? Berarti gue hebat gue ya? Gue hebat dong di antara lawyer-lawyer yang lain ya. Jadi itu hal yang nggak perlu dibesar-besarkan. Sebenarnya masalah ini masalah yang krusial adalah bagaimana kita bisa mengungkap kasus pembajakan sawah yang tanpa izin gitu loh. Kalaupun berizin tapi ilegal kan gitu. Jadi sawahnya Iklim Hakim, ya yang kita cari siapa yang bajak sawahnya Iklim Hakim kan gitu. Kan permasalahannya ini kita nyari siapa yang bajak sawahnya, gitu loh. Jadi ada bahasa dari si Hotman yang ngebajak itu, yang mesum itu adalah Rasman Adi Nasution, ya kan. Sementara Bang Rasman Adi Nasution klien kami ini punya data yang jelas, yang konkret, ya kan, yang akan dibawa ke persidangan terkait dengan membajak sawah tadi kan gitu. Jadi masalah ini jangan melebar kemana-mana. Kalau masalah saya naik meja itu bentuk kepedulian saya, ya bentuk protek saya kepada klien saya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam surat kuasa. Jadi kalau saya naik meja secara levrek karena klien saya dipersekusi dan dianiaya, wajar dong. Saya kuasa hukumnya, lo mau nganiaya klien gue kok nggak izin gue kan gitu. Enak aja lo walaupun lo petugas pengadilan atau orang liar atau apa kayak gitu. Ya kalau memang kamu mengaku PAMDAL, pengaman dalam pengadilan, emang ada SOP-nya untuk menganiaya klien orang? Tidak begitu juga kali melakukan tindakan itu. Harusnya izin dulu dong kepada kami sebagai kuasa hukumnya. Ini kan nggak bisa liar, itu melanggar kode etik, gitu loh. Oke lah misalnya klien kami ini dianggap keliru atau hilaf karena nyamperin Bang Hotman. Tapi kan nyamperinnya nggak ribut. Dia hanya ingin membisikkan kalimat bahwa jangan bawa masalah itu ke media sosial, kita buka aja di persidangan ini. Jangan dikit-dikit medsos kan jadi ya lucu, jadi kayak bocah. Makanya kan gue lihat nih Bang Hotman kalau di luar kan gagah banget kan di media sosial. Halo Pak Menteri, halo ini, tapi di pengadilan kayak ayam sayur kemarin. Gue lihat, udah kayak ayam sayur, nunduk, senyum gak jelas. Tuh, jadi gue bilang tadi nyalinya nggak ada sebenarnya Hotman Paris nih, cuma keluar doang gitu. Jadi kalau memang dia punya ilmu, punya nyali, ayo dong kita tuangkan di pengadilan, kita diskusi, kita debat di situ yang profesional, gitu loh. Jadi jangan keluar di luar. Segala SK gue minta dicabut sama Pak Menteri. Apa urusannya? Gue nggak ada urusan sama Pak Menteri. Kalau masalah naik ke meja itu kan memang situasional. Mejanya itu sempit ya, karena ada 2 saf. Di belakangnya ada pengacara-pengacara. Jadi kalaupun gue mau naik itu bagaimana caranya kan? Itu gue aja sendiri naik ke meja, jujur ya, gue naik mejanya nggak sadar. Karena ngelihat klien nggak sadar, karena posisi gue kan megang handphone satu. Tangan gue nunjuk begini, tolong ya jangan persekusi klien saya, tolong nunjuk ke anak yang pakai baju batik itu ya kan. Tiba-tiba saja setelah selesai klien saya itu dipersekusi, tahu-tahu masuk rombongan jaksa ini teriak-teriak lagi, semua rombongannya ini seruah satu ruangan ricuh akibat provokasinya gitu. Ribut. Lah kami pengacaranya si Bang Hotman ini bingung. Yang ribut siapa? Perasaan klien kita dari tadi yang dipukuli, yang dipersekusi oleh 2 orang itu, lalu ditambah lagi oleh riuhnya jaksa. Kan gitu. Nah karena ada bahasa seperti itu, saya loncat. Gitu loh, nggak sadarkan diri saya loncat. Gitu. Entah loncat, entah nginjek apa. Makanya saya mudah-mudahan ada CCTV ya, biar kelihatan secara komprehensif ya, apa yang saya lakukan itu gitu. Saya naik, saya nunjuk gitu loh. Maksud saya, kamu jangan dong persekusi klien saya, kamu jangan. Tetapi saya diingatkan oleh jaksa yang satunya tuh. Bang, turun bang. Nah, saya setelah diingatkan itu langsung saya sadar. Oh, ternyata gue keliru nih naik ke meja. Turun langsung, maaf bang, saya turun. Yang gue sayangkan ini ada jaksa bajingan, ya, datang ke meja gue, gebrak meja gue, nunjuk muka gue dengan kalimat kasar. Si jaksa bajingan ini, ntar akan gue laporkan ke komisi kejaksaan. Apa yang dilontarkan ke dia bang? Ya kalimatnya nggak jelas lah, orang kalimat kasar begitu. Gue tunjuk lagi, lu ribut aja sama gue. Gue bilang, ayo ribut sama gue. Karena ngomongnya kasar gitu loh. Kok seorang jaksa datang dari meja sana, datang ke meja saya, atau gebrak, menunjuk saya sebagai seakan-akan saya itu di bawahnya dia gitu. Sementara kami kan statusnya sama di pengadilan. Kami juga kuasa hukum, mempunyai hak yang sama. Kok datang mempersekusi meja saya, udah mempersekusi klien saya tuh si anggota pengadilan yang 2 orang yang pakai batik itu, entah siapa itu namanya. Udah gitu si jaksa juga datang mempersekusi saya pula. Ini kan melanggar kode etik persidangan. Yang bikin gaduh tuh mereka, bukan kami, pihak mereka.
Yang bermula dari keputusan hakim yang nggak bijak. Hakim juga kalau ngomong udah kayak orang kagak sekolah hakimnya, ya kan? Udah kamu, apa kamu, ha? Udah sudah duduk, apa kata saya? Saya ini hakim, diam kamu, ya? Itu putusan saya. Gimana Pak Jaksa? Sudah, oh boleh dulu. Oke, siap ya. Apa kamu? Kamu nggak usah. Giliran sama jaksa baik sama kita, apa kamu? Apa kamu? Nunjuk-nunjuk begini. Emang ada hakim pelajarannya begitu pendidikannya? Coba gue tanya, hakim di mana? Hakim di Nigeria yang kayak begitu. Hakim di Indonesia nggak boleh kayak gitu. Ya, hakim Indonesia itu harus santun, adat ketimuran, ucapannya sopan santun. Nggak akan pakai apa kamu? Hah? Oh sudah saya terima. Saya yang menguasai ini. Hah? Apa kata saya? Ya itu nggak benar namanya hakim. Ya kita kan punya hak juga sebagai pengacara, pembela untuk mengajukan keberatan, ya kan? Ketika ada kekeliruan hakim atau kekilapan hakim, wajar dong kita memberikan rambu-rambu atau aba-aba. Jangan dikit-dikit apa kamu? Udah sudah saya tutup. Yang lebih parah lagi yang bikin kami marah, terserah kalian, pokoknya diundur 2 minggu lagi ya, tanggal 20 sidang, kamu aja yang hadir, yang ini biar aja bodo amat, kami sidang tetap jalan. Kan gila hakim seperti itu. Lah emang hakim bisa jalanin persidangan hanya dengan jaksa doang? Lah kami gimana? Kami kan mau menyaksikan juga. Makanya kami laporkan ke KY itu mereka, gitu loh, komisi yudisial. Saya bilang stres nih hakim. Jadi hakim yang kayak gini ini perlu dipecat, jangan nonjok lah bila perlu, memalukan persidangan, bikin gaduh gitu. Padahal permintaan kita tuh simpel kok, Bu Hakim, kalau sudah ditetapkan dari awal tuh sidang boleh terbuka, ya boleh dilaksanakan secara terbuka, tolong dong terbuka terus sampai habis. Jangan pas pada saat ingin pembuktian, ya hakimnya, lalu mungkin atas pesanan siapa tidak boleh disiarkan. Mana bisa tidak boleh disiarkan? Awalnya terbuka ya harus terbuka terus dong, karena ini kan udah beredar di mana-mana, udah 3 tahun loh viral ini, sudah 3 tahun viral ini, gitu loh. Nah, kenapa nggak kita buka sekalian? Karena Hotman Paris itu udah memfitnah klien saya, gitu loh. Udah 3 tahun selama ini difitnah, di framing sekarang Rasman yang mesum. Siapa yang mesum? Kita bongkar. Kalaupun ada video kelaminnya si Iklim Hakim misalnya, ya kami blur. Gitu loh. Kalaupun ada foto Iklim Hakim yang diminta oleh si Hotman Paris ya, buah dadanya atau sawah sepetaknya, kami akan blur kok, kami ngerti hukum kan gitu. Jadi jangan masalah urusan saya naik ke meja yang dipermasalahkan jadi menu utama atau berita utama. Berita utamanya sekarang ini, hari ini ada pengacara mesum yang memaksa cewek untuk membuka payudaranya, untuk membuka sawahnya sepetak untuk dikirim ke dia untuk bahan colian, gitu loh. Gitu, itu kita harus bongkar, gitu loh. Ini terus dilakukan begitu terhadap wanita kan bahaya. Kalau semua wanita diminta begitu sama dia, gitu, bahaya gitu. Dan si wanita ini terpengaruh lagi setelah sudah podcast dengan Bang Rasman Nasution memberikan kuasa, lalu sepulang dari situ dia mungkin ditemui oleh si Hotman, berubah lagi bahasanya, tidak pernah memberikan kuasa katanya kepada Bang Rasman. Untungnya dia sudah mentransfer semua bukti-buktinya kepada handphonenya Bang Rasman itu. Jadi bahan bukti itu. Nah, makanya siapa yang masuk penjara nanti? Iklim Hakim kah atau si Hotman kah gitu? Nanti kita lihat aja. Karena kita akan melakukan pembuktian terbalik gitu. Nah Bang, tapi ini ada yang menarik reaksi Abang. Abang bisa spontan kayak gitu pada saat bagaimana sih Bang? Bisa refleks langsung naik ke atas meja gitu? Ya pada saat klien saya itu merasa udah dicekek, udah didorong, udah dianiaya, didorong terus, saya lambang, itu orang masih lawan gitu loh. Masih ngelawan aja, terus aja gitu, mengumpat-ngumpat klien saya, termasuk si jaksa itu gitu loh. Berkata-kata keras, ya saya kan langsung mau naik dong. Karena ini kan ruangan dipenuhi oleh jaksa. Kami kan tertib, sesuai dengan apa yang dilihat di video. Kami tertib kok. Hanya saja saya spontan melihat klien saya, semua jaksa udah hampir masuk semua. Ya saya masa Rasman cuma dipegang sama pengacaranya cuma 1 orang, ada 1 orang tim kita juga. Cuma 1 orang doang yang jagain dia. Ya saya bilang kurang orang nih. Mungkin saya spontan naik gitu. Itu isunya benar loh Bang Rasman kayak gitu. Dianiaya, makanya saya mau laporin, dikeroyok gitu loh. Dikeroyok? Iya dikeroyok dong, karena videonya jelas loh. Bang Rasman diginiin, jelas itu penganiayaan mereka berdua. Kalau misalnya nggak kayak gitu, dan saya akan nanya, kalau ini dibilang SOP-nya Mahkamah Agung, kita pecat ketua pengadilannya. Masa bikin SOP-nya seperti ini? Boleh menganiaya klien orang? Izin dulu dong sama saya kuasa hukumnya. Gitu, saya keberatan. Makanya saya akan laporkan ke Mabes Polri nanti. Dan Mabes Polri harus periksa.
Karena Mabes Polri itu sudah memeriksa kasus Hotman Paris, pasal 27, kasus remeh-temeh yang biasa diperiksa di Polsek sama Polres. Kenapa Mabes Polri yang meriksa? Ada apa dengan Cinta? Ada berapa tumpuk yang dibawa? Gitu loh. Ada berapa tumpuk yang dibawa, Bos? Gitu loh. Ini harus bongkar semua, jangan sampai ada presiden buruk buat penegakan hukum ke depannya dengan adanya manusia makhluk-makhluk seperti ini. Yang dikit-dikit pakai duit misalnya gitu kan. Pakai duit, aturlah sama kau lah, periksa aja di sini ya kan. Bilang aja sama jenderal di atas itu, aturlah gimana baiknya. Aku kasih lah kau Lamborghini 2 biji kan gitu. Istilahnya misalnya gitu. Yang penting aku nih dia masuk penjara kan gitu. Bisa seperti itu. Dan yang lucunya lagi di pengadilan Hotman Paris kayak semacam dapat karpet merah gitu loh. Kita nunggunya di bawah kepanasan di ruang tunggu biasa dengan masyarakat biasa, dia masuk ke ruangan. Kita nggak tahu itu ruangan siapa. Apakah ruangan jaksa, panitera atau apa? Hebat sekali keadilan ini. Dibeda-bedakan gitu loh. Tidak ada istilah equality before the law. Perbedaannya sangat ketara sekali status sosialnya gitu kan. Gitu. Oke, Bang. Ini kan juga bisa dikatakan momen yang ditunggu-tunggu polemiknya si Bang Rasman sama Bang Hotman ya. Iya. Dari peristiwa itu akhirnya Abang pun juga jadi trending nih Bang ya, di media sosial Bang. Dengan action Abang itu. Gimana Bang? Banyak pembicaraan di tengah masyarakat, baik menyuarakan sejawat. Abang menanggapinya gimana? Kalau masalah viral, gue sekali lagi bilang, gue ini bersin aja viral, ya, gue ini bersin aja viral. Jangankan gue ngomong bersin gue tuh sampai yang nonton 150.000, batuk gue yang nonton 200.000 orang. Apalagi gue ngomong begini, lancar, viral pak. Kan gue memang dari lahir tuh dililit puser, ngerti gak? Gue lahir di Jakarta Pusat, di rumah sakit Tarakan, sekarang dulunya klinik Cideng, gue lahir di situ. Ari-ari gue dikubur di Monas, gimana gak viral? Monas aja viral apa ke dunia? Gue dikubur di situ ari-arinya. Ya jelas aja orang kayak resiko lah. Gimana? Kalau gue kan gak cari popularitas. Kan gue udah bilang, lu orang yang viral sekarang, lu baru. Gue dari orang udah viral. Jadi gak perlu lagi lu cari-cari panggung. Gue tahun 90 udah main film, gitu loh. Tahun 90-an gue udah ngeluarin album sama band gue, gitu kan. Jadi gue udah viral, gak perlu nyari panggung lagi. Ngapain? Gue udah gak kaget nih dunia kamera kayak gini, gak kaget, gitu loh. Nah gue juga punya PH. Jadi artinya udahlah, gak usah ngomong-ngomongin gue cari panggung ya. Udah, justru lu harusnya cari viral sama gue nih. Lo tau Gus Irfan aja dulu bukan siapa-siapa, cuma nempel sama gue bentar doang, viral. Habib Jindan viral, kan gue orang viral. Gue udah bilang, ari-ari anak orok yang dikubur di Monas gue doang. Karena kakek gue dulu jaga istana kan pas pampres kakek gue. Iya, karena kakek gue pas pampres jadi gue dikuburnya deket istana ari-ari gue. Gimana gue nggak viral, Monas aja viral, gitu. Nah dari peristiwa itu kan jadi banyak sorotan ya Bang di tengah masyarakat ataupun di rekan-rekan sejawat ya di dunia lawyer. Bahkan ada yang mau mencoba ngambil ahli mau laporan Abang atas laporan pencemaran contempt of court, pelecehan diam institusi. Iya, contempt of court kan. Iya. Itu yang laporin siapa? Banyak itu berseliweran di media sosial. Nanti akan gue lapor balik. Siap-siap lo yang lapor gue akan lapor balik. Kalau lo nggak ngerti contempt of court, jangan coba-coba masuk ranah itu. Contempt of court apabila ada hakim masih dalam proses persidangan, itu bisa berlaku. Dan itu kewenangan hakim untuk menegur gue apabila gue mempunyai kesalahan atau kekeliruan pada proses persidangan. Ada sanksi administratif. Kalau lo langsung masuk KUHP, gue sikat balik lo. Gue nggak main-main, gue lapor balik. Tapi kan itu ranahnya masih dalam ranah wilayah persidangan Bang. Ya kan persidangan udah selesai. Yang ribut duluan siapa? Kan gue udah bilang, yang duluan siapa? Gue kan hanya akibat daripada sebat itu. Sebab awalnya kan dua orang yang mau gue laporin ini, dua karyawan pengadilan yang gue lapor yang telah menganiaya klien gue. Kayak gitu. Dengan jaksa-jaksa yang heboh memprovokasi, ribut. Siapa yang ribut? Di video aja kita bengong, kita main lihat-lihatan. Yang ribut siapa? Main lihat-lihatan kita. Gitu. Jadi janganlah gitu ya. Jaksanya juga mau gue lapor tuh, oknum jaksa yang gebrak-gebrak meja gue. Gue lapor dia, ya nggak bisa dong di situ. Kan itu gue meja terhormat, meja gue. Gitu loh. Kecuali meja orang, gue naik meja orang itu melanggar. Gue nih meja gue nih, lingkup gue. Gitu. Dan infonya besok kita mau dilakukan tertutup Bang ya. Sepakat nggak Bang? Gue nggak sepakat. Apa alasannya Bang? Ya nggak bisa dong dibuka. Siapa yang garap saus petak di si Iklim Hakim? Itu udah judulnya. Gue lagi nyari siapa yang garap. Kan ribut masalah saus petak ini. Banyak kepala negara yang hancur gara-gara saus petak. Ya kan? Banyak pejabat hancur gara-gara saus petak.
Sekarang ada pengacara yang bakal hancur gara-gara sawah sepetak. Sawah sepetaknya iklim hakim, digarap, tapi yang ngegarap nggak ngaku, gitu loh. Ini yang harus kita bongkar, gitu. Ya. Bang, ini sedikit bang, maksud gue nggak ngerti nih bang, maksud sawah sepetak itu gue nggak ngerti bang. Kalau gue sebutin jelas ntar lo. Ah, udahlah. Nah, pokoknya bagian yang kita ya pokoknya begitulah. Nah, bang, itu kan setelah dia ribut nih di dalam persidangan, terus bahkan di luar dia kayak sempat ya kayak mengledek lah. Iya. Gimana bang? Ya nggak ada masalah sih, biasa itu kalau Hotman kan memang begitu. Dia bisa main medsos saja, tapi persidangan kayak ayam sayur kan. Ada kayak ayam sayur, ngeliat gue ada kayak ayam sayur kemarin, gitu loh. Jadi dia besar omong doang tuh, pengacara besar omong, cengeng. Gitu. Dia cengeng itu Sultan Paris, dikit-dikit ngadu itu. Cengeng banget. Kalau mau ya udah di persidangan aja buktikan ilmu lo. Bisa nggak lo menjarain Bang Rasman? Sampai sekarang aja nggak bisa menjarain Bang Rasman. Aduh, sulit, bos. Lawan lu gua, bos. Bang, apakah itu bagian dari strategi bang untuk memancing kemarahan lawan atau gimana? Yang mana tuh? Iya dari Strategi Rasman atau Hotman? Hotman, memancing amarah lawan kan dari tim abang kan? Enggak gitu. Kita nggak ada yang marah sama Bang Hotman. Kita marahnya sama hakim. Kau udah jelasin dari awal. Bahkan Bang Rasman itu udah menjelaskan kepada kita. Kalau nanya Bang Hotman, tolong ya pelan, jangan kasar, jangan sampai kita kelihatan nggak beradab. Tolong hargai biar gimana beliau orang tua. Udah dijelaskan begitu loh Bang Rasman. Pada kita, ini pertanyaan kamu Bang Adik Firdaus. Dan di Adinda, pertanyaan kepada Bang Hotman, jangan keras-keras ya Adinda ya. Kita hargai juga beliau. Udah begitu Bang Rasman ngomongnya. Membriefing kita itu. Kita nggak ada masalah Bang Hotman sebenarnya. Nggak ada. Satu ruangan itu yang menjadi keviralan sekarang ini bukan masalah dengan Bang Hotman. Nggak ada, kita nggak benci sama Bang Hotman. Masalah dengan dua orang itu loh yang aniaya klien saya sama hakim. Masalah kita dengan jaksa. Dia itu siapa bang? Ya dua orang itu yang pakai batik itu. Kan saya nggak tahu itu pamdal apa bukan. Kalau memang pamdal, mana surat sprintnya? Dalam surat sprint ada nggak ditulis boleh menganiaya klien orang? Kalau nggak ada, lo kena pidana. Gitu loh. Kan masalah kita nih hanya dengan jaksa yang menggebrek memperkusi meja gue, ya kan? Lalu dengan dua karyawan pengadilan yang telah menghantam atau menganiaya klien gue, Bang Rasman. Lalu dengan hakim yang otoriter, yang nggak adil, yang ngomongnya tuh kayak sampah gitu ngomong, kayak keras-keras gitu ya. Itu masalahnya, bukan dengan Bang Rasman, Bang Hotman. Kita nggak ada masalah dengan Bang Hotman kok dari awal. Itu juga kabarnya abang akan mau dilaporkan terkait kode etik advokat. Laporin, jangan kode etik, lapor ke akhirat sekalian. Aduh, kode etik dikit amat. Lapor pidana, lapor kode etik ya. Langsung ke akhirat sekalian bila perlu. Gue juga akan melakukan hal yang sama kok. Orang udah gue list semua, siapa yang gue laporin, siapa yang gue gugat, siapa yang gue ini, udah ada semua. Gitu. Jadi kita sama-sama punya prinsip. Ayo kita mainkan di pengadilan. Adu kuat. Gitu. Nah, bahkan juga kan udah mulai berseliweran Bang Ned. Mungkin abang kenal ya dengan rekan abang semua ya, yang di dunia keartisan. Semua angkat bicara terkait action abang itu, yang dimana adanya mencoreng dalam profesi lawyer. Kalau gue selama omongan dia masih wajar-wajarnya biasa lah itu. Ya pendapat hukum daripada praktisi atau penggiat atau pengamat, nggak ada masalah lah itu. Kan biasa, gue juga kalau ada kasus viral gue ikut ngomong juga. Gue masa ngelarang mereka, nggak bisa dong, walaupun mereka protes ke gue. Kayak mau macam kemarin Farhad Abbas ya kan nyinyir gue, koboy cengeng ya. Gue bilang susah juga pengacara cengeng. Gue bilang lu yang cengeng. Gue nggak ada masalah itu kalau Farhad Abbas komen atau siapa Pablo atau siapa, gue nggak tersinggung itu. Biasa itu, biasa kawan-kawan kita kan yang namanya pengamat biasa lah, memberikan masukan hukum biar masyarakat juga tercerahkan gitu. Nggak ada masalah sih gitu. Sekarang masalah yang poin ini kami adalah bermasalah dengan hakim, dengan jaksa, dengan dua karyawan pengadilan. Udah itu aja. Nggak ada masalah kami dengan Hotman. Masalah Hotman ini sedang diuji di pengadilan. Jadi kita nggak ada masalah dengan Bang Hotman. Bang Hotman aja ketakutan. Orang saya juga, anggota saya briefing kok. Hei anggota pembasmi, jagain Bang Hotman. Selain lu jagain Bang Rasman, jagain Bang Hotman juga. Kita netral di tengah, demi Allah, demi Rasulullah. Kita netral. Nggak ada tuh kita pilih kasih, nggak ada. Kita jagain Bang Hotman juga, gitu. Karena kita mau persidangan ini adil seadil-adilnya. Dan yang pertama pada kesempatan ini saya memohon maaf kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto ya, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto ya. Mohon maaf Pak,
saya atas nama pribadi dan tim minta maaf atas kegaduhan ini. Saya minta maaf juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, ya, Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Agung. Mohon maaf sekali lagi atas kegaduhan ini. Saya tidak bermaksud untuk sengaja naik ke meja, karena itu sifatnya untuk memprotek klien saya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Kapolri, ya, semuanya saya minta maaf atas kekhilafan dan kekeliruan ini. Saya juga minta maaf kepada organisasi advokat saya, Advokat Kongres Advokat Indonesia. Saya minta maaf kepada Presiden KAI, Ibu Jamelia Lubis, ya, Ibu Siti Jamilia Lubis, sarjana hukum. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik. Ini bentuk daripada perjuangan saya untuk membela hak klien. Mohon maaf semuanya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Yusril, Menko Polhukam, Menkumham, ya, Menkumham, ya, atau apa ya? Menko Polhukam kalau nggak salah, Pak Yusril. Saya minta khususnya kepada Pak Yusril, saya minta maaf juga. Ya, terima kasih, mudah-mudahan permaafan saya diterima. Makasih. Bang, terus untuk selanjutnya apa Bang? Agenda besok Bang? Persidangan yang kemarin. Persidangan yang kemarin itu agenda besok maksudnya, Iya. tanggal 20. Iya. Ya, kita minta ganti hakim. Tetap kembali lagi Bang Hotman diperiksa atas kesaksiannya. Oh, berarti masih Dia minta saksi, ya? keterangan saksinya, iya. Bang Hotman harus hadir gitu. Kalaupun ada offline kami nggak terima lah. Kami maunya online, terbuka, gentleman gitu. Kami jagain Bang Hotman, kita jagain kok. Saya udah bilang, saya udah komitmen. Tim pembasmi harus menjaga Bang Rasman, jaga Bang Hotman. Semua kita jaga. Nggak ada yang boleh dianiaya. Yang aniaya Bang Hotman ya gue ngamuk lah. Gue juga ikut ngamuk. Karena dia kan aset kita. Dia juga kan bagian daripada orang yang dalam perkara ini yang harus benar-benar teruji gitu loh. Walaupun dia berseberangan dengan kita profesional gitu. Yang menganiaya Bang Rasman apalagi kan gitu. Kita tetap jaga semuanya gitu. Karena biar gimana mereka senior saya gitu. Itu. Ya.